Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura asru bawlim minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyadha bimukhtatani Hadhil khasa'is fahfazha takun amina min syarri nari wa suraqi wa min mihani maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali mukatahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma shalli wa sallim wa barik Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi
wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa khususan ila muallif bidayatil hidayah Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali nafa'ana Allah ta'ala bi wa bi ulumihi wa muallif syarih Muraqil Ubudiyah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari nafa'ana Allah ta'ala bi wa bi ulumihi wa nakhussu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah anna Allah yaghfiru dzunubahu wa yu'li darajati wa yudha'ifu hasanati syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah jemaah Al-Hamidiyah, kita lanjutkan lagi ngasuhnya, ngaji bersama pengasuh kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang kita masih di bab tentang as-suhbah, tentang bagaimana berinteraksi dan bergaul dengan sesama ya. Pada pertemuan yang terakhir itu Imam Al-Ghazali memberikan pesan yang penting buat kita. Kalimat yang terakhir itu wakun kal mu'min yatlubul ma'adir wala takun kal munafiq yatlubul uyuba. Ini kita menjadi seorang muslim itu ada dua pilihan. Pertama, kita menjadi seorang yang mukmin, yang kedua menjadi seorang yang munafik. Kata Al-Ghazali, jadilah orang yang mukmin. Berislam itu jadilah orang yang mukmin, jangan jadi orang yang munafik. Apa cirinya orang yang mukmin? Yatlubul ma'adir. Orang yang mukmin itu cirinya selalu mencari al-ma'adir, ma'dzirah, pembenaran, alasan ketika ada sesuatu yang mengecewakan dirinya dari orang lain. Misalnya orang lain janji ke kita tapi kok tidak menepati janjinya. Nah, seorang mukmin cara menyikapinya itu yatlubul ma'adir. Carikan coba alasan. Oh, jangan-jangan mungkin dia tidak hadir itu, tidak menemui saya, menepati janji itu ada keperluan mendadak misalnya. Itu ma'adir namanya. Yatlubul ma'adir. Kalau orang munafik sebaliknya yatlubul uyuba. Kalau ada bergaul dengan orang, kemudian orang lain itu tidak menepati janjinya, maka yang keluar dari orang munafik itu umpatan. Dia memang begitu. Dia memang udah adatnya selalu mengkhianati janji. Kemarin juga begini, wah terus nyambung. Itu al-uyub namanya. Ya, kata Al-Ghazali, dalam berteman itu kun kal mu'min yatlubul ma'adir wala takun kal munafiq yatlubul uyuba. Ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Wala tu'adzin sekarang. Bawahnya. Wala tu'adzin, dan janganlah engkau memberi nasihat ahadan kepada seseorang minhum di antara al-ma'arif. Nah, kita harus ingat lagi, ini bab masih membahas tentang al-ma'arif. Siapa itu al-ma'arif? Kenalan yang nggak kenal-kenal banget gitu. Hanya follower kemarin tuh gitu ya, friend saja. Tapi sebetulnya bukan sahabat, bukan kawan yang kita kenal. Itu disebutnya al-ma'arif. Orang yang kenalnya sekilas saja gitu.
Nah, terhadap mereka itu wala tu'adzin, dan janganlah engkau memberi nasihat ahadan kepada seseorang minhum dari al-ma'arif yang baru kita kenal, malam tatawassam, selagi engkau belum tatawassam itu belum melihat tanda gitu. Malam tatawassam, sebelum engkau melihat tanda, fihi, pada itu ahadan, awalan, pertama-tama. Tanda apa? Mukhayalal qabuli, bukti-bukti penerimaan terhadap nasihat itu. Jadi kalau terhadap orang yang baru kenal, jangan sedikit-sedikit ngasih nasihat, sedikit-sedikit ngasih nasihat, gitu. Baru kenal kok. Malam tatawassam. Tatawassam itu kata Imam Nawawi, tanzur biqalbika. Sebelum engkau punya tanzur biqalbika itu intuisi atau Kalau kita dengan hati itu kita bisa memutuskan menurut naluri kita nurani, mungkin menurut nurani kita, mungkin feeling bahasa sekarangnya. Menurut feeling kita, ini kalau dinasehatin ini malah marah nih sama kita nih gitu. Karena belum kenal kan? Nah, jadi jangan walaupun kita melihat itu sesuatu yang mungkin perlu dinasehati gitu. La tu'adzin. Jangan, ini dari kata adza ya. Adza yu'adzi. Adza yu'adzi, memberi, dari wa'dhun juga akar katanya, wala tu'adzin. Dalam kitab cetak, sebagian cetak itu wala tu'azzim, kalau tidak salah. Saya nggak tahu di sini ada salah ketik tidak. Di sini tidak ya, wala tu'adzin benar. Di sebagian kitab itu wala tu'azzim dengan mim. Jangan engkau agungkan, tapi menjadi tidak tepat. Ya. Malam tatawassam fihi awalan mukhayalal qabuli, sebelum engkau membaca isyarat ada kemungkinan diterima nasihat itu. Wa illa, otherwise, wa illa, dan kalau tidak, maksudnya kalau kamu sedikit-sedikit ngasih nasihat, sedikit-sedikit menasihati orang yang baru kita kenal, maka lam yastami', tidak akan mendengar itu ahadan minal ma'arif minka, dari engkau, wasara, dan sebaliknya wasara, dan menjadi itu ahadan khasaman, musuh alaika, bagi engkau. Alih-alih menerima nasihat kita, dia malah jadi nambah musuh sama kita. Rewel bener nih orang nih, baru kenal aja udah dikit-dikit, kamu rajin sholat ya, dikit-dikit, kamu itu jilbabnya, coba jilbabnya itu kok begitu, misalnya gitu ya, gitu. Nah, nanti di belakang ada Al-Ghazali mengingatkan kapan kita harus, walaupun baru kenal ya, kapan kita harus mengingatkan. Tapi kalau baru kenal itu, siapa tahu dia lebih tahu dari kita, misalnya kan gitu ya. La tu'adzin. Fa idza akhta'u, maka kalau mereka keliru, mereka itu al-ma'arif maksudnya, fi mas'alatin, dalam satu masalah, wa kanu, dan ada mereka ya'nifuna, mereka menolak minat ta'allumi, dari belajar, minka, dari engkau, fala tu'allimhum, maka janganlah engkau ajari mereka. Kalau mereka keliru ya, kemudian mereka itu ini nggak mau belajar walaupun dikasih tahu, maka fala tu'allimhum, ya sudah, jangan ajari mereka. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, yastafiduna, itu mengambil kebaikan, al-ma'arif, minka, dari engkau, ilman, satu pengetahuan,
wa yusbihuna, tetapi jadi mereka laka bagi engkau a'da'a, itu musuh. Orang yang belum kita kenal itu al-ma'arif itu ada kemungkinan mereka itu hanya ngambil untung dari kita. Yastafiduna minka ilman wa yusbihuna laka a'da'a. Diambil mungkin yang menguntungkannya, tetapi di balik itu dia bisa istilahnya itu, kalau yang teman menusuk dari belakang itu apa? Kawan menusuk dari belakang. Ya, ada ya, pagar makan tanaman, itu kan ada istilah itu kan. Musuh dalam selimut, benar, ini konteksnya itu, musuh dalam selimut gitu. Dia ada al-ma'arif itu, orang yang membahayakan kita itu bukan orang yang tidak kita kenal, tapi al-ma'arif. Ma'arif itu kita ketemu, tapi bukan asdiqa gitu. Makanya kemarin kan Mas Atung bertanya, ada makna-makna, ada artinya nggak sih kata-kata tertentu itu dalam bahasa Arab itu? Ya ada. Kalau asdiqa kan sodiq, siddiq, jujur, itu udah benar-benar jadi sahabat gitu ya. Tapi kalau orang yang kita kenal itu istilahnya ma'arif. Ma'arif itu ya kenal, tapi belum tahu dalam-dalamannya. Bisa jadi dia musuh dalam selimut ya. Itu lebih bahaya daripada orang yang tidak kita kenal. Illa idza ta'allaqa, kecuali kalau berkaitan apa dzalika, kesalahannya itu bimaksiatin, atas sebuah perbuatan maksiat, yuqarifunaha, yang melakukan itu ma'arif atas maksiat atau atas maksiat. Illa idza ta'allaqa, kecuali kalau berkaitan apa dzalika, kesalahan si ma'arif itu bimaksiatin, terkait dengan kemaksiatan, yuqarifunaha, yuqarifuna, melakukan itu ma'arif atas itu maksiat, anjahlin, karena ketidaktahuan, minhum, dari mereka. Kecuali kalau mereka itu melakukan kesalahannya itu memang itu udah jelas maksiat dan mereka tidak tahu, kalau itu wajib diingatkan gitu. Misalnya ada yang baru kita kenal, muslim kelihatan sih gitu, dia makan satu daging yang kita udah tahu itu makan itu daging babi misalnya gitu, haram gitu ya. Kalau itu perlu dikasih tahu, anjahlin, dia karena belum tahu gitu. Kalau itu harus malah, atau melakukan sesuatu apalah begitu yang maksiat, jelas maksiat. Fadhkur al-haqqa, fadhkur, maka ceritakanlah olehmu al-haqqa, kebenaran secara wajib. Kalau itu mau wajib tegur ya. Kalau tadi kan la tu'adzin, itu maksudnya jangan memberi nasihat, dikit-dikit nasihat, tausiah gitu, dikit-dikit tausiah, padahal baru kenal. Tapi kalau terkait dengan kemaksiatan, segera ingatkan dia, itu pun bilutfin, dengan lembut, min ghairi anafin, tanpa kasar. Orang kalau diingatkan dengan lembut itu insya Allah biasanya menjadi sahabat kita itu ya, sadar dengan kesalahannya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, ya kan, dengan kasih sayang Allah engkau itu bisa lemah lembut kepada mereka. Terus apa ayat lanjutannya? Lau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau itu keras gitu hatinya itu, maka mereka akan pergi malah. Bilutfin min ghairi anafin. Wa idza ra'aita, dan kalau engkau melihat, menjumpai, minhum, di antara itu ma'arif, kenalan, karomatan, kemuliaan, wa khairon, dan kebaikan,
Fashkur, maka bersyukurlah engkau Allah kepada Allah. Alladzi, yang habbabaka, habbaba mempercintakan Allah kepada engkau, ilaihim terhadap mereka. Kalau ada orang baru dikenal tapi alhamdulillah ternyata mulia, akhlaknya baik, bersyukurlah kepada Allah yang sudah menjadikan engkau menjadi temannya, menjadi sahabatnya, kenalan. Syukurlah dipertemukan. Bagaimana kalau melihat keburukan pada diri orang yang baru kita kenal? Wa idza ra'aita, dan kalau engkau melihat minhum dari al-ma'arif syarron, keburukan, kata-katanya kasar, perbuatannya tidak patut dicontoh, tidak jadi teladan, apa yang kita lakukan nih? Fakilhum, fakil, maka serahkanlah, ayat fawid ya, fawid wasallim, fakilhum, maka serahkanlah mereka, urusan mereka itu, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Wasta'id, dan berlindunglah engkau billahi, kepada Allah, min syarrihim, dari keburukan mereka. Wala tu'atibhum, dan janganlah engkau mencela mereka. Wala tu'atib, dan janganlah engkau mencela hum, atas mereka, al-ma'arif. Wala taqul, dan jangan juga engkau mengatakan lahum, kepada mereka, jangan bilang begini nih, lima lam ta'rifu haqqi. Mentang-mentang ada yang baru kita kenal terus dia itu perlakuan ke kita itu kasar banget. Lalu kita bilang ke dia, kamu nggak tahu siapa saya. Lima lam ta'rifu haqqi wa ana fulanun ibnu fulan. Aku ini anak kiai. Aku ini anak Pak Direktur. Aku ini anak wali kota. Aku ini turunan bangsawan. Aku ini gitu. Jangan juga bilang begitu. Kalau ada yang baru kenal terus nggak ngenakin ke kita gitu, jangan dibalas dengan umpatan seperti itu. Lima lam ta'rifu haqqi, kamu nggak tahu hak saya ini pimpinan di sini, kamu nggak tahu ya. Wah, ana fulanun ibnu fulan, aku ini fulan, anaknya fulan. Wa ana, dan aku ini al-fadil, yang lebih unggul, fil ulumi, dalam ulum. Kamu nggak tahu saya kiai di sini, kamu nggak tahu saya doktor, wah, kamu nggak tahu saya profesor misalnya gitu ya. Kamu nggak tahu saya di pesantren itu saya belajar itu 20 tahun, wah, misalnya keluar. Jangan juga, jangan begitu, gitu. Karena fa inna dzalika, kata Al-Ghazali, karena respon seperti itu, kalau kita mengucapkan kata-kata seperti itu, min kalamil hamqa, itu termasuk dari ucapan orang yang kumprung. Al-hamqa itu kan kemarin sudah ya, al-kumprung gitu. Kumprung itu orang yang akalnya itu tidak berfungsi gitu, lebih dari gila gitu. Sebetulnya dia tidak gila, tidak junun gitu, tapi nggak dipakai akalnya gitu. Saya nggak tega pakai istilah yang kasar banget, tapi ya hamqa itu ya, kumprung itu kasar sekali gitu. Silahkan dalam hati masing-masing aja dah gitu. Apa itu kata yang tepat untuk kalau bahasa Jawa apa? Apa itu? Ada peko, ada apa? Pekok. Pekok ya. Pekok ya. Pekok ya. Pekok tuh kumprung ya, hamqa ya. Kira-kira gitu kan ya. Itulah kira-kira. Iya, udahlah nggak usah diucapkan ya. Jadi buruk jadinya ya. Jadi gitu, kalau ada yang merespon satu keburukan dengan hal kata-kata yang buruk lagi, itu malah min kalamil hamqa. Wa asyaddun nasi, dan adapun dahsyat-dahsyatnya manusia, yang sebesar-besarnya manusia, apanya? Hamaqatan, kumprungnya. Man itu adalah orang yuzaki, yang menyucikan ini orang, nafsahu, dirinya sendiri.
Orang yang paling kumprung itu adalah orang yang paling menganggap dirinya suci, mungkin karena keturunannya, mungkin karena ilmunya, bukan lebih mulia malah kalau salah menggunakan ilmunya itu. Ya. Ada orang kumprung yang bilang kayak tadi itu, tapi orang yang paling kumprung adalah orang yang yuzakki nafsahu, yang menyucikan dirinya dengan memuji-muji dirinya, wa yuthni, dan memuji alaiha, atas itu nafsuhu itu. Ya, mungkin karena amalnya merasa banyak, ilmunya memang sekolahnya tinggi gitu ya, tapi justru yang keluar adalah kalimat-kalimat kesombongan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita ini di lembaga pendidikan, kita ini para tenaga pendidik, para tenaga kependidikan, kita juga wali santri, kita orang-orang terpelajar berilmu semuanya insya Allah ya. Kita guru, kita ustadz, ustadzah, hati-hati. Karena bisa jadi justru malah kita yang disebut sebagai asyadun nas hamaqatan. Justru kita yang paling kumprung karena kita merasa paling itu tadi. Naudzubillah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, la yusallituhum, itu tidak memberikan kuasa Allah kepada mereka, maksudnya kepada al-ma'arif ya, alaika, atas engkau. Allah itu tidak akan memberikan pemimpin yang buruk kepada engkau, illa bidanbin, kecuali karena ada dosa sabaqo yang telah lalu, itu danbin minka, dari engkau. Kalau kita ditakdirkan tiba-tiba ketemu nih orang yang seperti ini gitu, orang yang apa namanya, pinter sih tapi keblinger gitu, pinter tapi tidak bijaksana gitu, pinter tapi selalu ya sombong dengan dirinya sendiri misalnya, itu hati-hati juga kata Al-Ghazali, bisa jadi itu karena ada dosa yang ada pada diri kita. Karena Allah itu la yusallituhum illa bidanbin sabaqa minka. Allah itu tidak memberikan cobaan dengan memberikan apa namanya, kekuasaan kepada orang seperti itu atas kita, kecuali memang mungkin ada dosa pada diri kita gitu. Walaupun dosanya walau ba'da sinin, kata Syekh Nawawi, mungkin dosanya dulu kita tuh dosa itu, sekarang balasannya itu kita dikasih pimpinan yang, atau dikasih teman gitu, atau dikasih apa ya, keluarga, atau dikasih pemimpin negara atau apa yang nggak enak banget gitu. Jangan-jangan itu karena ada kesalahan dari diri kita. Oleh karenanya kata Al-Ghazali, fastaghfir, maka meminta ampunlah engkau Allah kepada Allah, min dzanbika, atas dosa engkau. Ya. Di sini ada satu doa yang diajarkan dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini doanya katanya supaya kita tidak diberikan pemimpin yang buruk. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah tobatku, innaka, sesungguhnya engkau antat tawwabur rahim. Dibaca mi'ah katanya 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus saja diulang-ulang. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak akan berkenalan dengan orang yang digambarkan sebagai ma'arif yang buruk tadi itu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna dzalika, bahwa sesungguhnya keburukan itu, ya, keburukan dari al-ma'arif itu, kita ditakdirkan ketemu dengan orang yang enggak ngenakin, uqubatun, itu adalah siksaan minallahi, dari Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah. 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 Ta'ala Maha Tinggi Allah
Itu balasan ketika di dunia. Wakun, dan jadilah engkau fima, dalam sesuatu bainahum yang ada di antara mereka, al-ma'arib, sami'an, itu orang yang mendengar, li hakim, atas hak mereka. Jadilah orang yang mau mendengarkan mereka. Betul ya? Wakun fima bainahum sami'an li haqihim. Ya, betul. Tapi asamma an batilihim. Asamma itu ini apa? Tidak mendengar itu. Kalau bisu mah abkam kan? Tuli ya. Tuli, asamma itu tuli. Hendaklah engkau menghadapi orang yang ma'arif itu, pertama sami'an li hakim, menyangkut hak mereka engkau dengarkan. Ya, kalimat-kalimat yang baiknya engkau dengarkan. Tapi asamma, engkau harus tuli an batilihim, dari kebatilan mereka. Gitu. Natuqan. Kemudian engkau juga harus menjadi orang yang membicarakan bimahasinihim, kebaikan-kebaikan mereka. Walaupun baru kenal, tapi kalau ada yang baik, ceritakan kebaikan-kebaikannya itu. Sebarkan kepada orang dengan penuh kegembiraan. Jadi kita harus antusias juga mengabarkan kebaikan orang yang meskipun baru kita kenal. Ini saya baru kenal kemarin, baru ketemu di bandara, tapi itu sedekahnya itu luar biasa. Wah, itu tidak apa-apa. Bi antusayyi'aha bainan nasi ma'idharil farah biha, katanya. Tunjukkan kegembiraan atas perilaku orang yang baru kita kenal, tetapi perilakunya itu mulia, baik, memberikan kemaslahatan. Somutan an masawihim, sumutan, diam, ya, an masawihim, dari keburukannya. Kalau kebaikannya diomongkan, tapi kalau keburukannya itu, aib-aibnya itu didiamkan. Jangan diumbar kemana-mana tanpa ada tujuan. Ya kan? Kalau menyebutkan keburukan itu kan hanya kalau ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuan untuk memecahkan masalahnya. Tujuan untuk mencari solusinya, itu baru boleh. Hakim misalnya gitu ya. Sedang membicarakan kemaslahatannya. Tapi kalau tidak ada, hanya membicarakan saja, ya itu ghibah namanya. Wahdar, dan takutlah engkau mukhalatata mutafaqqihati zaman. Ada alifnya enggak? Az-zaman atau li zaman? Li zamanin ya. Az-zaman ya, kalau di matannya az-zaman. Kalau di tengahnya ini tidak ada alifnya. Mutafaqqihat. Wahdar, dan takutlah engkau mukhalatata mutafaqqihati zamani, gitu bacanya. Ini Al-Ghazali ini udah mikirin yang begitu. Hati-hati katanya bergaul dengan orang yang pura-pura jadi ahli agama di zamannya masing-masing. Itu yang dimaksud mutafaqih gitu. Mutafaqih az-zaman itu maksudnya orang yang pura-pura, atau apa ya, pura-pura itu, pura-pura menjadi orang alim gitu. Kan suka ada, berarti di zaman Al-Ghazali abad 12 ada juga ya, orang yang kelihatannya alim tapi sebetulnya dia pura-pura alim. Entah melalui pakaiannya, entah melalui penampilannya, itu namanya mutafaqih gitu. Kalau yang alim beneran apa namanya? Faqih, ya kan? Faqih gitu. Faqaf ya, faqih. Itu orang yang faqih, yang paham ilmu agama beneran. Kalau mutafaqih itu berpretensi menjadi seorang kiai, berpretensi menjadi seorang ustadz gitu. Tapi sesungguhnya bukan ustadz, bukan orang yang faqih. Itu bedanya. Wazan itu beda maknanya. Tafaqqaha ya tafaqqahu, fahuwa mutafaqih gitu. Tapi kalau faqih beneran itu ya faqih gitu. Hati-hati kata Al-Ghazali, jangan bergaul, atau hati-hati kalau bergaul dengan orang yang pura-pura menjadi orang alim di zamannya.
La siyaman terutama al-mustaghillina, orang yang sibuk dengan ceramahnya itu mungkin bil khilafi, menyampaikan hal-hal yang khilafiyah. Menyampaikan tuh kalau ceramah di mana-mana itu maunya yang kontroversial. Bi ilmil khilafi min bainil ulama. Jadi maunya itu bil khilafi wa jidali. Jidal itu berbantah-bantahan. Nah, ini hati-hati katanya, hati-hati ya. Yang namanya hati-hati berarti bukan menghindari banget gitu ya. Jadi tetap juga harus tahu kita supaya kita bisa mengingatkan barangkali. Tapi hati-hati, apalagi kitanya jangan sampai menjadi orang yang mutafaqih az-zaman. Kita dikasih satu ilmu dikit tapi seperti sudah menjadi kiai besar gitu. Yang diceramahnya itu isinya itu selalu bil khilafi wal jidali. Yang namanya al khilaf itu adalah bi ilmil khilaf min bainil ulama. Udah jelas kok itu khilafiyah, dibesar-besarkan, dicari beda-bedanya gitu. Kalau ulama yang menenteramkan itu dicari persamaannya, bukan dicari perbedaannya. Wal jidali, kalau kita berbantah-bantahan, dia itu seneng banget kalau dia menang. Oh kan, nggak bisa jawab kan, makanya ikuti saya. Wah, itu mutafaqih az-zaman gitu. Naudzubillah ya. Enakan ini ya, adem kalau kita dengerin Habib Umar misalnya kemarin ya, Habib Umar bin Hafiz. Adem, tentu saja ilmunya banyak, ilmunya luas ya, bukan tidak tahu yang khilafiyah ya. Tetapi cara menyampaikannya itu menenteramkan, bilutfin min ghairi anafin. Wahdar, dan takutlah engkau, hati-hatilah engkau, minhum, dari itu al-ma'arif, yang orang yang baru kita kenal, fa innahum, karena sesungguhnya al-ma'arif yatarabbasuna, itu menunggu al-ma'arif bika, atas engkau, lihasadihim, karena hasudnya mereka, roibal manuni. Hati-hati karena mereka itu saking hasudnya mereka menunggu roibal manuni. Roibal manun itu saat saat terendah begitu. Saat kita ada dalam keraguan, saat kita ada dalam situasi yang istilahnya itu titik nadir begitu, hawadits ad-dahr gitu. Itu mereka akan nunggu itu karena hasud kan, hasud itu dengki, maka mereka menunggu kapan nih kita itu lengah gitu. Hati-hati itu. Al-Ma'arif itu sering begitu gitu. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan alaika, atas engkau, bidzununi, berdasarkan prasangka, su'uzon. Wa yataghamazuna, dan mereka tagomaza itu kalau dengan bahasa tubuh itu, misalnya ini ada orang nih di depan kita, yang terus ada orang di belakangnya itu ada orang lagi. Nah, kita itu ngasih tahu ke orang yang di sebelah sana itu dengan bahasa tubuh kita, dengan mata, tapi yatagomaz gitu. Yatagomaz itu kayak gitu tuh. Gimana itu? Sebetulnya isyarat kan, yusiruna, yatagomaz itu yusiruna, memberi isyarat. Wa yatagomazuna, dan melecehkan atau melecehkan lah, nggak apa-apa, merendahkan. Wa yatagomazuna, dan merendahkan itu ma'arif, waro'aka, di belakang engkau, bil uyuni, dengan mata mereka, mustahziina, merendahkan. Kan suka ada gitu kan, di belakang tapi nggak kelihatan sama kita, cuma di belakang kita itu, kalau andai kita punya kaca spion gitu, itu matanya tuh gitu. Kebayang ya? Gitu tuh. Yatagomazun. Wa yuhsuna, dan mereka menghitung-hitung alaika, atas engkau, mereka itu ma'arif, asaratika,
apa ya, keburukan engkau, terpelesetnya engkau, zalatika gitu. Jadi mereka selalu menghitung kapan dia nih terpeleset nih, kapan ya dia ini ada keburukannya, aku rekam deh gitu. Nanti kalau seandainya dia macam-macam, aku viralkan rekamannya. Itu yuhsuna alaika asal. Satu, wah udah satu nih dapat. Kita tunggu lagi, diintip terus keburukannya itu. Itu ma'arif. Ada yang begitu, tentu tidak semuanya. Wa yusuna, dan mereka menghitung-hitung alaika atas engkau asaratika, keterpelesetan engkau, fi asyaratihim, di dalam pergaulan mereka, bikasrin fi ish, bikasrin fasukunin fi isratihim, fi isratihim, dalam pergaulan mereka, hatta yujihuka, betul ya, hatta, ini kurang, yujihu atau yujabbihu, yujabbihu ya, hatta yujabbihuka bitasdidil muwahadah ba'dal jim, yujabbihu bisukunil jim juga bisa, wa fathil muwahadah ya, hatta yujabbihuka, hingga mereka menghadapkan engkau, biha, dengan itu isroh, dengan pergaulan itu, fi hali ghaidhihim, dalam keadaan marahnya mereka. Jadi mereka menunggu konfrontasi gitu. Wa munadharatihim, dan di dalam adu argumen mereka, munadharah itu, mujadalatihim. La yuqiluna, mereka tidak meninggikan, laka, atas engkau, asratan, satu, la yuqiluna, oh tidak menghilangkan berarti di sini. La yuqiluna, mereka ma'arif itu tidak menghilangkan, laka, atas engkau, asratan, satu terpeleset pun, satu saja kesalahan dikit saja itu tidak dilewatkan oleh al-ma'arif yang buruk ini. Teman bukan, tapi al-ma'arif yang tidak baik kepada kita. Wala yaghfiruna, dan mereka tidak memaafkan, laka, atas engkau, zillatan, satu terpeleset atau satu kesalahan saja itu tidak terlewatkan, diungkap-ungkap terus. Wala yastaruna, dan mereka tidak menutupi, laka, atas engkau, auratan, aib kita. Yuhasibunaka, yuhasibu, menghitung itu ma'arif ke atas engkau, alan naqir wal qitmir, alan naqir wal qitmir. Alan naqir wal qitmir itu dikit banget gitu. Yuhasibunaka, mereka menganggap kita, menghitung sesuatu yang positif ke kitanya itu dikit banget. Alan naqir wal qitmir ini ungkapan ya, di dalam bahasa Arab itu kalau orang Arab bilang sedikit banget gitu, la naqir wala qitmir, la naqir wala qitmir, itu artinya ungkapan bahwa aduh, kalau kita mah apa sih, kalau bahasa Indonesia itu yang suka bilang sebesar zarrah misalnya, itu bahasa Arab juga ya, zarrah ya. Jadi kalau an-naqir itu misalnya ini biji kurma ya, kaitannya dengan buah kurma gitu. An-naqir wa qitmir itu, di dalam kurma itu kan ada bijinya kan, ada seratnya juga. Itu serat dalam kurma itu kan kecil tuh. Nah lalu di dalam biji itu juga ada titiknya misalnya, itu tuh, jadi bukan bijinya masih gede gitu, jadi kecil banget. Itu yang kecil-kecil saja, kesalahan kecil itu akan dikorek-korek. Sementara kalau kebaikannya juga sedikit sekali gitu yang dianggap begitu ya. Itu maksudnya alan naqir wal qitmir itu. Wa yahsudunaka, dan mereka itu dengki kepada engkau, al qalila, sedikit, wal katsira, dan banyak. Ketika al qalil itu maksudnya nikmat yang sedikit, dapat nikmat sedikit mereka dengki juga, wal katsir apalagi dapat nikmat yang banyak.
wa yuhriduna, dan mereka itu memprovokasi gitu. Ay yahithuna wa yuhriduna, dan mereka memprovokasi alaika kepada engkau, al ikhwana, kepada teman, kepada orang lain, bin namimati, dengan mengadu domba. Ini kalau ada orang kenalan kita kerjaannya memprovokasi supaya kita berantem, itu hati-hati. Namanya al-ma'arif yang buruk begitu ya. Yang harus ihdar, kata Al-Ghazali. Ini kan sedang yang negatif dulu nih. Al-Ghazali mengingatkan itu ya kepada kita itu. Hati-hati kalau ada yang buruk. Jadi memprovokasi bin namimati dengan namimah. Namimah itu mengadu domba. Wal balaghat. Al-balaghat itu dusta itu. Kebohongan. Wal buhtan, juga dengan kebohongan, sama. In rodu, kalau mereka ridho, kalau mereka itu sebetulnya ada maunya ke kita, ya. Fadhahiruhum, maka dohir mereka itu al-lafdzus syadid, al-malaku itu ucapannya itu dahsyat banget gitu. Kalau mereka itu ini memuji kita itu fadhahiruhum al-malaku. Dohirnya, lahiriahnya mereka akan memuji-muji. Hati-hati itu. Tapi wa in sakhatu, kalau mereka itu marah sama kita, fa batinuhum, maka batin mereka itu al-hanaku. Al-hanaku itu apa? Marah gitu. Jadi hanya luarnya saja kelihatan baik, tapi dalamnya itu mencelakakan kita. Zahiruhum, adapun zahirnya mereka, ay al-ma'arif, thiyabun, itu pakaian. Pakaian makan bermanfaat. Lahirnya itu sepertinya bermanfaat nih buat kita nih. Kayaknya dia teman bisa nolong kita deh. Tapi wa batinuhum, dan adapun batin mereka itu dhi'abun. Dhi'abun itu serigala. Serigala berbulu domba. Karena ada di sekitar kita, kirain domba, ternyata itu serigala, dhi'abun, yang akan merusak kita. Hadza, ini semuanya yang disampaikan oleh Al-Ghazali itu ma qata'at, ma adalah sesuatu qata'at yang mesti, bihi atas ini, ma apa al-musyahadatu kita saksikan, ala aktsarihim atas kebanyakan itu al-ma'arif. Jadi Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa sifat-sifat buruk yang tadi itu banyak loh karakter itu banyak nempel di al-ma'arif, di orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi harus hati-hati. Ilaman, kecuali orang asimahu, yang menjaga atas itu, man, siapa Allah Ta'ala, kecuali orang yang dijaga oleh Allah, sehingga tidak punya sifat-sifat yang buruk tadi itu. Fasuhbatuhum, maka menemani itu al-ma'arif yang buruk tadi itu, khusranun, itu adalah sebuah kerugian. Wa mu'asyaratuhum, dan mempergauli mereka itu khadlanun, itu juga satu kerugian. Adamu husulin nusrah, enggak ada untungnya. Hadza, ini semuanya, adapun ini al-madhkur, hukmuman, itu adalah hukumnya orang, yadharu, yang nampak, laka atas engkau, apa as-sodaqatu, pertemanan. Di lidahnya sih kelihatan seperti teman gitu ya. Fakaifaman, maka bagaimana orang yujahiruka, yang menzahirkan kepada engkau, menzahirkan itu man kepada engkau, bil adawati, dengan permusuhan. Maksudnya gini, hadza hukmu man yadharu laka sodaqah, fakaifa man yujahiruka bil adawah. Ini orang yang di lidahnya menampakkan pertemanan saja bisa membahayakan kita. Bagaimana dengan orang yang terang-terangan memusuhi kita? Itu akan lebih membahayakan lagi. Itu maksudnya ya. Hadza hukmu man yadharu laka shadaqah fa kaifa man yujahiruka bil adawah. Itu lebih-lebih lagi berarti. Harus hati-hati. Oleh karenanya qala, berkata siapa al-qadhi,
Ibnu Ma'ruf rahimahullah ada nazam, fahdhar aduwaka marratan wahdhar shadiqaka alfa marratin. Fahdhar, maka hati-hatilah engkau, aduwaka, atas musuh engkau, marrotan, sekali saja. Musuhmu itu waspadai sekali saja. Wahdhar, dan waspadalah engkau, shadiqaka, atas temanmu, alfa marratin, 1000 kali. Yaitu tadi yang musuh dalam selimut tadi itu ya. Ini bahar kamil. Bahar kamil itu apa? Tafa'il. Lupa lagi saya. Fahdhar aduwaka marratan wahdhar shadiqaka alfa marratin ya. Kenapa kita harus lebih hati-hati pada teman kita? Falarubbama inqalaba shadiqu fakana a'rafa bil madarrah. Falarubbama inqalaba, maka bisa jadi berubah siapa as-shadiqu, teman itu, fakana, maka ada ia, a'rafa, lebih mengetahui ia, bil madarrati, dengan kemadaratan kita. Lah, kalau orang yang baru kita kenal kan tahu keburukan kita cuma dikit, tapi kalau teman ini kartu asnya dipegang semua kan, ini sesama pembina ya kan, tahu kan detil-detilnya gitu masing-masing gitu. Nah, tentu bukan untuk menimbulkan saling suuzon, jangan salah sangka. Al-Ghazali sedang mengingatkan kita jangan seperti itu, dan kita juga harus hati-hati kalau ada yang seperti itu. Maksudnya kan gitu ya. Wa kadzalika, dan demikian pula qala, berkata siapa, Ibnu Tamam. Apa nih katanya? Aduwuka min shadiqika mustafadun. Aduwuka, adapun musuh kamu, mustafadun, itu mengambil faidah, min shadiqika, dari teman kamu. Bacanya gitu ya kalau mau runut. Aduwuka, adapun musuh kamu itu, mustafadun, itu ngambil kemanfaatan itu, min shadiqika, itu berdasarkan info dari teman kamu, mata-mata gitu kan, bahaya kan musuh dalam selimut itu. Oleh karenanya fala tastaktsiron maka janganlah engkau memperbanyak minas sahabi, nyari-nyari teman yang baru al-ma'arif. Gak usah bayar sampai supaya follower kita jutaan. Untung saya enggak ya Mas Atung ya. Hampir saya ditawarin juga itu. Untung nih pas bab ini gitu. Jadi ditawarin, Pak Oman bayar sekian, followernya nambah. Wah, itu kan siapa yang nggak mau kan? Iya ya, boleh juga ya. Wah, kan sempat terpikir juga gitu. Nah, follower saya di Ngariksa kan baru 5.000. Di Twitter adalah 28.000 gitu. Tapi dibanding yang lain kan jutaan. Boleh nih bayar segini gitu. Tapi kan dimanipulasi kan, buat apa? Nah, ternyata kata Al-Ghazali, fala tastaksiran gitu minas sahabi. Enggak usah lah pengen nambah-nambah gitu pertemanan gitu. Bukan berarti jangan nambah teman yang baik nih. Kenapa sih tidak boleh? Fa inna da'a, karena sesungguhnya penyakit itu aksaruma, itu kebanyakannya, tarohu, engkau lihat itu ada penyakit, yakunu, ada itu ada, minat to'ami, dari makanan, awis syarabi, atau minuman. Coba aja lihat yang namanya makanan dan minuman, penyakit itu kebanyakan dari mana sih? Dari racun atau dari makanan? Faktanya dari makanan, dari minuman itu menimbulkan penyakit. Kalau dari racun mungkin satu lah gitu ya, buah yang beracun. Tapi makanan itu ketika berlebihan segala macam itu pasti akan menimbulkan penyakit. Nah, ini maksudnya fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Tuh, terus kemana? Wakun dan jadilah engkau
Aduh, ini gatal tenggorokan saya keluar lagi nih. Mohon maaf ya. Ini lagi suka ada tiba-tiba gatal. Bismillah. Wakun dan jadilah engkau kama qala sebagaimana yang dikatakan, sebagaimana berkata siapa Hilal bin al-Ula Ar-Raqi, sebagaimana dikatakan oleh Hilal, kalau mau jadilah seperti yang